Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baik, bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Baik, sehat. Baik, masuk pada materi. Siapa aja yang tidak hadir? Terima kasih ya. Oke, baik. Silakan lihat kiri kanan ya, kalau ada sampah di situ silakan pungut dan buang. Baik, seperti biasanya sebelum kita mulai ke pembelajaran, Anda silakan untuk berdiri. Silakan. Oke. Baik, cek kerapiannya. Kalau masih ada yang kurang rapi, kaki bajunya masih di luar, silakan dirapikan. Oke. Baik. Nah, seperti biasanya sebelum kita masuk di pembelajaran, terlebih dahulu kita mengucapkan syukur ya kepada Tuhan. Ya, kenapa sampai pagi ini kita bisa sampai ke sini? Ya, dan untuk itu mari kita berdoa. Siapa kira-kira yang membuat kita di dalam doa? Ya, silakan maju ke depan. Baik, teman-teman, pada apa yang bersama dan juga Tuhan Yesus, di mana Kau telah menyertai kami dengan firman kami Bapa, dalam yang singkat, hanya dalam permohonan melalui nama Yesus Kristus, diselamatkan kami. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Nasional. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Jadi sebelum kita masuk di materi hari ini, siapa yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Siapa? Iya, silakan. Tentang wacana untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia. Iya. Nah, jadi itu materi kita kemarin tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia dengan mengharmonisasikan hak dan kewajiban. Itu kita sudah mempelajari kemarin itu. Ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada materi hari ini, yaitu tentang substansi hak dan kewajiban. Nah, yang pertama, hak dan kewajiban dalam nilai dasar Pancasila. Dan kedua, hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Kemudian ketiga, ya, silakan buka buku teks Anda atau buku praktik Anda itu. Mempelajari ketiga poin itu kita bentuk di dalam kelompok. Nah, nanti karena ada 3 item itu yang materi kita hari ini yang perlu kita bahas, maka kita perlu bentuk 3 kelompok. 3 kelompok. Kelompok 1 mendiskusikan tentang nilai dasar Pancasila. Kelompok 2 mendiskusikan tentang nilai instrumental Pancasila. Dan kelompok 3 mendiskusikan tentang nilai praksis. Nah, jadi untuk itu nanti ketiga poin itu yang saya sebutkan silakan Anda diskusikan di setiap kelompok. Nah, sekarang mari kita bagi kelompok. Oke.
Oke, baik. Kalau ada kelompok yang sudah siap, silakan maju ke depan. Baik, adapun materi yang kami bahas yaitu tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Perlu kita ketahui, nilai dasar adalah nilai yang bersifat dan akan berubah dari waktu ke waktu atau tetap. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menetapkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajibannya yaitu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Baik, kami dari kelompok 2 mau bertanya, bagaimana penerapan nilai-nilai dasar Pancasila di lingkungan masyarakat? Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Di mana pertanyaannya, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat, yaitu menghargai kepercayaan dan agama yang dianut oleh orang lain. 2. Menanamkan sikap yang tidak mencampuri. 3. Berpartisipasi dalam menjaga keamanan tempat ibadah agama lain. Ya. Tangan buat kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk mengimplementasikan hasil diskusi kami tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Baik, di sini kami membahas tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental juga merupakan nilai Pancasila yang dituangkan dalam bentuk aturan hukum dan kelembagaan. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Berikut beberapa implementasi nilai instrumental Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada pasal 28 UUD 1945 yaitu hak warga negara dan berkumpul mengeluarkan pikiran. Ketiga, Persatuan Indonesia. Pada pasal 32, pasal 35, dan pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, intinya pasal-pasal ini memberikan pemahaman mengenai kesatuan bangsa Indonesia mulai dari identitas, bahasa kesatuan, ideologi, dan bendera dan lain sebagainya. Baik, nomor 4, ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Terdapat pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, artinya kekuasaan tertinggi Indonesia sebagai negara demokrasi adalah di tangan rakyat. Nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, baik, sekarang sesi kedua yaitu sesi pertanyaan. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Apakah manfaat adanya nilai instrumental dalam Pancasila? Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1, di mana pertanyaannya,
apakah manfaat adanya nilai instrumental dalam Pancasila? Nilai instrumental Pancasila digunakan sebagai pedoman untuk mewujudkan nilai dasar dalam Pancasila. Tanpa adanya nilai instrumental, nilai dasar Pancasila akan sangat sulit untuk diterapkan dalam bentuk kehidupan berbangsa. Sekian. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 3. Kami membahas tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praxis sila Pancasila. Nilai praxis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praxis juga merupakan nilai moral dan nilai etika. Ada juga nilai praxis yang tercantum dalam sila Pancasila. Dan adapun hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis kehidupan sehari-hari, yaitu hak dalam kebebasan melaksanakan peribadahan, artinya setiap orang bebas melakukan ibadah dimanapun mereka berada, serta memeluk agama masing-masing sesuai dengan kepercayaan tanpa ada larangan dari pihak lain sesuai yang dinyatakan dalam pasal 29 ayat 2 Uud 1945. Baik, dari kebanyakan silakan. Baik, pertanyaan kami dari sini, apa contoh sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai praksis Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Siap. Saya kira menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa contoh sikap perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai praksis Pancasila? Contohnya seperti saling menghormati, toleransi, saling menghormati agama orang lain, dan mengakui persamaan derajat. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Di mana pertanyaannya, mengapa nilai-nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan bersifat dinamis? Karena nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Baik, karena kita sudah selesai membahas tentang materi hari ini tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, jadi sekarang masuk kita di dalam kesimpulan. Apa yang membuat kita kesimpulan materi hari ini? Oke, silakan. Baik, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu substansi dan hak kewajiban asasi manusia. Yang artinya semuanya tergolong pada nilai-nilai dasar Pancasila. Yaitu yang pertama, nilai ketuhanan, kedua kemanusiaan, ketiga persatuan Indonesia, keempat permusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial. Oke, baik. Terima kasih ya kesimpulan materi hari ini yang disampaikan oleh Oscar. Nah, jadi sekarang refleksi ya, tentang pembelajaran kita hari ini. Siapa kira-kira yang bisa menyampaikan refleksi? Saya Pak. Oke, silakan. Metode yang Bapak kasih ini sangat bagus sekali karena kami semua dapat aktif dan dalam metode ini kami sangat menyukai. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Baik. Nah, sekarang ada tugas di rumah. Ya. Silakan Anda nanti kerjakan di rumah. Identifikasi tentang contoh perilaku. Ya, contoh perilaku yang harus kita tunjukkan sebagai penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat atau di lingkungan siswa-siswi kami masing-masing. Ya. Dan tugas itu coba kita akan dan kita nilai.